Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala kasih kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami masih bisa bangun dari tidur, masih bisa bernafas, semua itu karena kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Curahkanlah hikmat bagi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini yaitu berkat bagi orang yang taat. Saudara, berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah. Tapi untuk melakukan ketaatan adalah perkara yang sulit. Apalagi taat ketika berada di dalam situasi yang sulit atau tidak mendukung. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat. Sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat 26 sampai 27 mengatakan, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Nah saudara, Ishak adalah salah satu contoh tokoh yang mengalami berkat Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Karena taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, meski dalam situasi yang tidak mendukung sekalipun. Ketika terjadi kelaparan hebat, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, melainkan tinggal di Gerar, suatu tempat di Filistin. Dikatakan dalam Kejadian pasal 26 ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah saudara, perintah Tuhan seringkali tidak masuk akal. Karena itu banyak orang tidak mau taat. Padahal Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang yang mau taat kepadanya. Dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah saudara, bukan perkara mudah untuk tinggal sebagai orang asing. Namun Ishak memilih untuk tetap taat kepada kehendak Tuhan. Ia datang menghadap Abimelekh, raja orang Filistin di Gerar, dan minta izin untuk tinggal di sana. Alkitab mencatat bahwa ayah Ishak atau Abraham juga pernah tinggal di Gerar dan menggali sejumlah sumur di sana, tetapi sudah ditutup oleh orang-orang Filistin. Dan ketika berada di Gerar, Ishak pun menggali kembali sumur-sumur yang telah ditutup itu dan menamainya menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Nah, nama-nama dari sumur tersebut adalah Esek, Sitna, Rehobot, dan Sheba. Nah saudara, inilah berkat bagi orang yang taat kepada Tuhan. Ishak dikatakan di dalam Kejadian 26 ayat 13 menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Fokusnya bukan pada kayanya, tetapi Tuhanlah yang memberikan dia kekayaan itu semata-mata karena anugerah. Semua itu diberikan Tuhan oleh karena dia taat kepada Tuhan. Maka mari kita belajar untuk tetap taat Bapak Ibu Saudara dalam situasi dan kondisi apapun. Maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, sungguh menguatkan kami, sekaligus menuntun kami untuk tetap taat kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Maka kami percaya
berkat-berkat akan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kami dalam berbagai aktivitas kami. Sertai dan pimpin setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.